Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun. Di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku benar-benar mencintaimu. Kerja besar apapun atau biasa disebut mega proyek akan dapat dikerjakan dengan baik apabila kita mencintai pekerjaan yang sedang kita lakukan. Seorang istri akan penuh semangat mengurusi suami bila di dalam hatinya ada cinta. Begitu pula selanjutnya, wahai kekasihku, sebesar apa kesetiaanmu kepadaku adalah tergantung kepada sebesar apa cintamu kepadaku. Dan nanti lebih lanjut lagi, kita akan mengalami dua kemungkinan. Bisa terjadi hidup kita bahagia dan bisa terjadi hidup kita menderita. Yang membedakan keduanya adalah kadar cinta yang bersemi di dada kita. Silahkan renungkanlah. Bila di dalam diri seseorang menyimpan cinta, maka seseorang itu akan merasakan kebahagiaan. Sekalipun hidupnya tidak kaya raya. Tetapi sebaliknya, orang yang hatinya tidak menyimpan cinta, dia akan menderita sekalipun hartanya berlimpah ruah. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi kehidupan realita ini? Begini sajalah, wahai kekasihku, apabila engkau tidak siap menghadapi kesedihan-kesedihan dalam hidup ini, sebaiknya engkau tidak usah bermimpi untuk mendapatkan kegembiraan dalam hidup ini. Begitu pula selanjutnya, apabila engkau tidak siap menghadapi kematian, maka seharusnya engkau tidak usah hadir di atas permukaan bumi ini. Karena walau bagaimanapun kehidupan di alam dunia ini harus silih berganti, termasuk kebersamaan kita. Sekalipun nanti sesudah punya anak, cucu, dan cicit, tetap kebersamaan kita tidak untuk selamanya, dan pasti nanti kita akan berpisah lagi. Ketika aku bertutur kepadamu, lalu aku merasakan betapa sulitnya menyampaikan pemahamanku, seperti itu kepada teman-temanku, sekonyong-konyong engkau berkomentar. Bagaimana engkau dapat menyampaikan pemahaman kepada orang lain apabila engkau sendiri belum mampu memahamkan dirimu sendiri? Mendengar komentarmu seperti itu membuat aku sangat terkejut, bahkan berakhir kepada rasa malu yang menyelimuti diriku sendiri. Aku cukup merasa menderita ketika aku merasakan tidak punya kemampuan untuk berkata-kata yang jelas dan gamblang sehingga orang lain paham. Biasakanlah dirimu, wahai kekasihku, dalam keadaan selalu riang dan gembira, sampai kegembiraan mempunyai kebiasaan senantiasa menghampiri dirimu. Demikian pula, rawatlah harapan dalam dirimu, jangan sampai layu, sampai segala urusan dunia senantiasa dalam genggaman tanganmu. Perjalanan panjangmu, wahai kekasihku, untuk menuju keberhasilan hidup tidak mesti harus mencari pasangan atau teman hidup yang baru, ganti suami berkali-kali, atau pindah kota lain, mencari lahan baru. Kiranya cukup hanya dengan mengkonsentrasikan segala perhatianmu menuju keberhasilan. Meningkatkan keinginan dan cita-cita untuk berhasil juga termasuk membentuk sudut pandang baru dalam melihat segala sesuatu. Mungkin satu cara untuk memuluskan jalan menuju keberhasilan adalah selalu kita hindari ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung perasaan orang lain, atau dalam bentuk sikap yang kurang baik sehingga membuat orang lain marah. Ada cara yang lebih ampuh dalam membangun keberhasilan hidup ini, yaitu
selalu membantu orang lain. Atau kalau tidak dapat membantu orang lain, yang penting asal jangan menyakiti orang lain. Pertolongan juga diberikan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Orang yang terancam mati karena kehausan, seperti hipovolemia, tidak dapat diselamatkan dengan sepiring nasi. Sebetulnya hubungan baik antara aku dan engkau lancar-lancar saja, hanya sering terganggu dengan kesalahpahaman. Ketika aku berdiam diri tanpa memberi komentar apa-apa, dan ternyata salah paham dari suatu sikap diam lebih berbahaya dari salah paham dari berkata-kata. Ternyata akhirnya aku mengerti, wahai kekasihku, bahwa sejak aku menyadari bahwa dari mana titik tolak berpikir harus aku mulai, berarti pertanda telah dimulainya suatu perubahan. Sebetulnya yang disebut dengan realita itu, wahai kekasihku, adalah tidak lebih hanya sekedar pemahaman kita dalam saat kesadaran. Sehingga bila engkau benar-benar punya keinginan untuk merubah realita kehidupanmu, hendaknya dimulai dari dirimu sendiri, memperbaiki pemahamanmu terhadap kehidupan ini, sehingga aku sanggup membaca pemikiran-pemikiran dan pemahamanmu. Tidak harus dengan membedah otakmu, cukup bagiku hanya dengan membaca sorot kedua bola matamu. Sorot matamu adalah refleksi dari segala pemikiran-pemikiranmu. Posisimu yang sekarang berada di sini, wahai kekasihku, adalah akibat keputusan-keputusanmu sendiri yang telah engkau tetapkan kemarin. Demikian juga seterusnya, untuk esok hari engkau akan berposisi di mana, tergantung bagaimana keputusanmu hari ini. Sebetulnya Tuhan tidak berkeinginan membuat engkau sengsara. Tidak ada di dunia orang yang sengsara. Yang ada hanya karena terbentuknya pemikiran-pemikiran manusia sendiri yang menyebabkan jadi menderita. Sebagai langkah pertama yang harus engkau lakukan, kalau memang engkau benar-benar ingin hidup bahagia dengan pikiran-pikiran yang cemerlang dan produktif, wahai kekasihku, maka pertama-tama engkau harus dapat memerdekakan dirimu sendiri dari berbagai macam perasaan sebagai korban ketika menghadapi kesulitan dan musibah. Sehingga engkau harus mengalami kawin dan cerai berulang-ulang. Katakan dengan tegas dan jangan ragu-ragu, semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Lalu terimalah segala keputusan Tuhan dengan segala senang hati. Nanti pada hakikatnya keberhasilan hidup yang senantiasa engkau idamkan, wahai kekasihku, janganlah engkau anggap sebagai stasiun terakhir. Tidak demikian, wahai kekasihku. Bahkan boleh jadi yang engkau anggap sebagai stasiun terakhir, bahkan itulah yang bakal menjadi permulaan perjalanan hidupmu. Aku yakin engkau punya dasar kepercayaan dari diri yang kokoh, sehingga tidak terlalu khawatir apa yang akan menimpa dirimu. Orang yang punya percaya diri, cara tertawanya juga berbeda. Itu yang aku rasakan pada dirimu. Aku punya hobi mancing sejak kecil. Engkau tahu semua itu. Dalam menyalurkan hobi terdapat kekuatan penyembuhan yang luar biasa, wahai kekasihku. Ketika aku sedang mancing, aku merasa terjauhkan dari segala tekanan kehidupan, terutama tindihan kerinduan terhadap dirimu. Ketika kail kulemparkan, bandul kambang mengapung di atas air sambil menunggu datangnya strike ikan monster. Hampir sama dengan ketika aku menanti kedatangan dirimu. Untung aku punya hobi mancing. Kalau tidak, banyak sekali orang yang menghabiskan waktunya dalam kegelisahan. Ketika hidup dijalani dengan kegelisahan, itu berarti seseorang betul-betul menggunakan otaknya sebagai mesin canggih untuk memproduksi segala sesuatu yang tidak pernah dikehendakinya. Apabila engkau bercita-cita menginginkan sesuatu dalam hidup ini, maka itu berarti engkau harus siap memikul segala tanggung jawab
untuk merealisasikan cita-citamu itu. Selanjutnya silakan berharap mendapatkan yang terbaik, tetapi juga engkau harus punya kesiapan mental untuk mendapatkan yang terburuk. Nanti di akhirnya apapun yang datang menghampiri dirimu, mesti engkau terima dengan segala senang hati dan selalu katakanlah terima kasih Tuhan. Sikap hati yang selalu menerima dengan segala rasa senang terhadap apapun yang terjadi, apapun yang diberi, adalah merupakan salah satu faktor penentu menggapai kebahagiaan hidup. Karena dengan sikap yang demikian, engkau akan mampu melihat kehidupan sungguh sangat indah. Begitu juga tidak kalah penting, wahai kekasihku, engkau perlu banyak belajar untuk mampu mengendalikan segala perasaan dan emosimu yang selalu bergejolak setiap saat. Karena kemampuan untuk dapat mengendalikan emosi juga sama dengan kemampuan mengendalikan kehidupanmu secara keseluruhan. Sangat disayangkan sekali bila kacamata yang engkau kenakan benar-benar produk asli yang bermerek, tetapi sengaja dipakai hanya sekedar untuk menutupi belek mata. Demikian juga apa artinya sepatu yang engkau pakai produk asli yang bermerek, tapi stocking yang engkau pakai berlubang-lubang. Baju yang engkau pakai produk original, tetapi kepribadianmu olahan imitasi. Semua nasihat-nasihatmu yang telah engkau sampaikan kepadaku sudah pernah kualami. Semua dan aku lalui dengan baik. Aku ini bukan perempuan muda belia lagi. Anakku sudah 7 dengan bapak yang berbeda-beda. Tambah lagi usiaku sama dengan usia ibumu. Sebenarnya memang aku suka kepadamu. Tetapi bagaimana nanti kata masyarakat sekitar kita? Mereka pasti akan mentertawakan diriku. Lagi pula aku tidak punya keistimewaan apa-apa kecuali punya anak 7 dengan bapak yang berbeda. Setelah berpanjang lebar engkau berbicara kepadaku, lalu engkau permisi pulang tanpa memberikan kesempatan kepadaku untuk menanggapi semua ucapanmu. Hanya satu ucapan yang sempat aku lontarkan sebelum engkau pergi pulang. Aku benar-benar mencintaimu. Engkau tidak menjawab, hanya tersenyum kecil dan lalu keluar dengan menutup pintu. Indramayu 1203 2003 Agus Sakti Yasin. Terima kasih.